在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dalam sekejap, pikiran Wang Lin menjadi jernih. Saat badai mendekat, suara letupan bergema di dalam tubuh Wang Lin dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Ini bukanlah auman yang dibentuk oleh mantra, tapi auman dewa kuno. Bintang-bintang di antara alis Wang Lin berputar dengan cepat, mengirimkan energi dewa kuno ke tubuhnya dan menciptakan raungan yang menghancurkan surga. Badai dihentikan oleh kekuatan aumannya. Tiba-tiba ia berhenti dan tidak berani bergerak maju. 300 jiwa iblis kuno dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan ketika mereka merasakan aura dewa kuno di dalam raungan. Mereka mengingat masa lalu yang tersembunyi dalam ingatan mereka, dan badai itu runtuh dengan sendirinya. 300 jiwa iblis kuno tersebar ke segala arah. Semua ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga keserakahan tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia tidak mengerti mengapa hartanya runtuh hanya dengan suara gemuruh. Aku akhirnya tahu di mana kamu menemukan harta karun ini. Aku tidak mengira kamu akan bisa sampai ke sana. Mata Wang Lin dipenuhi dengan ekstasi saat dia melangkah menuju keserakahan. Musuh, dia musuhku. Bahkan hartaku semuanya dilawan. Keserakahan berteriak saat dia dengan cepat mundur. Melihat Wang Lin mendekatinya, dia tanpa ampun melemparkan botol giok itu ke arah lain. Dia telah melakukan ini sebelumnya. Setelah dia tiba di sistem bintang kuno, setiap kali dia memikirkan tentang apa yang terjadi, hatinya sakit sekali. Dia bersumpah dalam hidupnya untuk tidak pernah membuang harta karun untuk mengalihkan perhatian seseorang saat melarikan diri. Dalam pandangannya, hartanya diambil lebih buruk daripada dibunuh. Misalnya, tungku dewa kuno dan naga guntur kuno. Jika dia tahu bahwa tungku itu telah menyelamatkan Wang Lin berkali-kali, jika dia tahu bahwa naga guntur kunolah yang memungkinkan Wang Lin menjadi seorang pembudidaya guntur, jadilah terkenal di seluruh dunia, seluruh surga, dan melahirkan esensi guntur. Jika dia mengetahui semua ini, dia pasti akan batuk darah dan hampir mati karena sakit hati. Orang tua ini memiliki keberuntungan yang besar, peluang yang besar, dan disukai oleh surga sendiri. Kemudian saya bertemu musuh bebuyutan yang merampas semua harta saya dan semua yang telah saya habiskan dengan susah payah untuk mengumpulkannya. Namun, saya masih beruntung dan tidak mati. Sebaliknya, saya mendapatkan lebih banyak harta saat bertualang dan menjadi kuat. Namun, Wang Lin terkutuk ini tidak membiarkanku pergi dan datang ke sistem bintang kuno. Saat keserakahan mengingat kembali kehidupannya, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia masih mundur. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan melangkah maju. Ketika dia melihat Grid melempar botol itu ke arah lain, dia menghentikan pengejarannya. Sebaliknya, dia menyerang botol itu. Ketika keserakahan melihat Wang Lin mengubah arah, dia melambaikan tangannya. Sebuah bendera besar muncul di tangannya. Bendera ini berwarna emas, dan cahaya keemasan menerangi kehampaan. Ada sulaman binatang aneh di bendera ini. Ia memiliki tubuh naga tetapi tidak memiliki cakar. Sebaliknya, ia memiliki banyak pasang sayap, dengan separuh tubuhnya berada di awan seolah-olah sedang terbang. Setelah mengeluarkan bendera ini, keserakahan tanpa ampun melambai dan suara gemuruh keluar dari dalam bendera. Binatang itu tampak hidup. Ia segera terbang keluar dari bendera dan melilit keserakahan. Mereka berubah menjadi awan gelap dan terbang lebih cepat dari sebelumnya. Wang Lin mengabaikan keserakahan dan dengan cepat menangkap botol giok itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan botol itu. Dia tertawa ketika dia berbalik dan mengejar keserakahan menggunakan spatial bending. Keserakahan ini adalah bintang keberuntunganku. Wang Lin tertawa saat dia menghilang. Tubuh keserakahan terbungkus oleh awan dan dikelilingi oleh binatang aneh itu. Binatang itu memiliki hampir 100 pasang sayap, dan setiap kali mereka bergerak, kecepatannya akan meningkat pesat. Mereka melarikan diri dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk diikuti oleh mata telanjang. Riak mengikuti mereka. Riak-riaknya seperti ombak laut. Di dalam riak, sosok Wang Lin mengejar mereka, bergerak semakin cepat.
Namun, kecepatan keserakahan telah mencapai batasnya, memungkinkan dia untuk menjaga jarak tertentu dari Wang Lin. Meskipun esensi guntur Wang Lin sudah lengkap, bahkan dengan kekuatan guntur, Wang Lin tidak akan mampu mengejarnya dalam waktu singkat. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Bisa bertemu seseorang dari rumah adalah hal yang menggembirakan. Saat ini, Wang Lin sangat senang. Bertemu dengan keserakahan telah membuatnya bahagia dan terkejut. Secara khusus, Wang Lin telah melihat bahwa semua harta karun keserakahan terkait dengan 3 klan Orde Kuno, dan dia telah mengidentifikasi di mana keserakahan memperoleh harta itu. Bagi orang lain, tempat itu mungkin tidak berguna, tetapi bagi Wang Lin, itu adalah keberuntungan yang tak terbayangkan. Adapun keserakahan, yang telah memberi Wang Lin kekayaan besar ini, semakin Wang Lin memandangnya, semakin menyenangkan penampilan keserakahan. Keserakahan merasakan sakit di dadanya seolah jarum terus-menerus menusuknya. Sumber rasa sakit ini adalah secara pribadi melihat harta karun dicuri darinya. Dia mencuri pedang jalak, tablet tulang pelindung, tungku kaisar, tombak setan kabut, dan bahkan tidak melepaskan roh kayu kuno. Bahkan daun berhenti kuno dan botol jiwa iblis diambil dengan paksa. Setengah dari hartaku telah menjadi miliknya, dan Wang Lin sialan itu tetap tidak mau melepaskanku. Dia tidak akan beristirahat sampai dia mengambil semua hartaku. Semakin keserakahan memikirkan hal ini, semakin dia merasa sedih dan marah. Saat kemarahan menyerbu hatinya, dia mengatupkan giginya dan memutuskan untuk tidak lari. Dia berbalik dan dengan kejam menyerang Wang Lin. Orang tua ini tidak akan lari lagi. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan melawanmu. Mata keserakahan memerah. Dia adalah orang kejam yang telah membunuh banyak orang. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada Wang Lin, serta retakan di hati daunnya yang menjadikan Wang Lin mimpi buruknya, dia tidak akan melarikan diri tanpa bertarung. Dan dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang dia dipaksa oleh Wang Lin, dia telah melupakan mimpi buruk itu untuk sesaat. Tangannya membentuk segel dan celah spasial raksasa muncul di kehampaan. Serigala iblis, turun dan hukum surga. Saat keserakahan meraung, pakaiannya berkibar dan rambutnya bergerak tanpa angin. Energi iblis yang mengerikan datang dari celah di depannya. Wang Lin sangat akrab dengan aura setan ini, itu adalah aura iblis kuno. Energi iblis keluar dari celah spasial bersama dengan kabut merah. Kabut merah dengan cepat memasuki tubuh keserakahan melalui lubangnya. Semburan tangisan menyakitkan keluar dari mulut keserakahan. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan wajahnya bengkok karena kesakitan. Pakaian di tubuhnya hancur, memperlihatkan baju zirah berwarna gelap. Ruang di belakangnya tampak berputar dan bayangan setinggi 100.000 kaki perlahan muncul di belakangnya. Bayangan ini adalah seekor serigala. Serigala iblis. Saat serigala iblis muncul, energi iblis di area tersebut meningkat. Sebuah pusaran muncul dengan keserakahan sebagai pusatnya dan menyapu area sekitarnya. Segala sesuatu dalam jarak 50.000 km menjadi bagian dari pusaran, dan suara gemuruh datang dari dalamnya. Serigala iblis di tengah pusaran memancarkan cahaya merah. Matanya hampir ungu, dan ia melolong. Raungannya menggetarkan surga, cukup untuk membuat hati makhluk manapun yang mendengarnya bergetar. Rasa takut akan muncul dari jiwa mereka. Iblis kuno, ekspresi Wang Lin menjadi serius saat energi iblis memaksanya keluar dari penggabungan dengan dunia. Saat dia muncul, serigala iblis itu melolong dan menatap Wang Lin sebelum tiba-tiba menyerang ke depan. Dari sudut pandang Wang Lin, itu seperti meteor setan yang menghantamnya. Pusarannya menyusut, yang membuatnya tampak seolah-olah serigala iblis telah menjadi jurang maut. Saat energi iblis dalam jarak 50.000 km terkondensasi menuju pusaran, kekuatan isap yang kuat tercipta. Sangat sulit bagi siapapun untuk mundur dari kekuatan isap ini. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dunia iblis mendekat dan berusaha melahap Wang Lin. Kamu mencuri hartaku saat itu, sialan. Sekarang kamu datang untuk mencuri dariku lagi, sialan. Saya belum pernah dipermalukan seperti ini dalam hidup saya. Anda layak mati. Suara keserakahan hampir gila. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia mendengus dingin. Saat serigala iblis raksasa itu mendekat, suara letupan terdengar dari tubuhnya.
Tubuhnya melebar hingga lebih dari 10.000 kaki dan dia menjadi dewa kuno bintang 6. Bintang dewa kuno dengan cepat berputar di antara alisnya saat dia mundur selangkah dan mengangkat tangan kanannya. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan mengerikan, cahaya darah muncul. Dari jauh, seolah-olah Wang Lin sedang memegang cahaya darah yang tak ada habisnya. Cahaya darah menyilaukan dan berubah menjadi pedang darah kuno setinggi 1000 kaki di tangan Wang Lin. Memegang pedang darah, ketika serigala iblis itu berada kurang dari 100 kaki jauhnya, pedang darah setinggi 1000 kaki tiba-tiba turun dan cahaya darah memanjang hingga 10.000 kaki. Dari jauh, sepertinya Wang Lin tidak menggunakan pedang, melainkan cambuk darah. Itu bertabrakan dengan serigala iblis. Gemuruh menggelegar bergema ketika lampu merah darah mendarat di kepala serigala iblis. Serigala itu mengeluarkan tangisan sedih karena meninggalkan retakan besar di kepalanya. Cahaya darah dengan cepat memecahkan semua rintangan, menyebabkan retakan semakin dalam, dan akhirnya menembus tubuh serigala iblis. Satu serangan telah membelah serigala iblis itu menjadi 2. Tubuh serigala iblis yang terbelah 2 jatuh melewati tubuh Wang Lin dan menghilang di antara bintang-bintang. Hanya aumannya yang enggan bergema di dunia ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia melihat ke arah keserakahan. Ketakutan memenuhi mata keserakahan dan dia mundur sambil menjerit. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengambil harta terkuatnya tanpa ragu-ragu. Itu adalah ukiran kayu yang rusak. Namun, saat ukiran kayu itu muncul, suara tenang Wang Lin bergema di seluruh bintang. Berhenti. Tubuh keserakahan tiba-tiba berhenti dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ketakutan di matanya meningkat pesat. Jangan takut, jawab beberapa pertanyaanku dan aku tidak akan membunuhmu. Aku sebenarnya lupa dia bisa menggunakan mantra stop yang sangat mendominasi ini. Gelombang besar muncul di hati keserakahan dan ketakutan memenuhi matanya. Musuh ini terlalu tercela. Dia memiliki mantra ini, tapi tidak menggunakannya sebelumnya dan menunggu sampai aku mengeluarkan harta terkuatku untuk memadamkan harapan terakhirku. Tubuh dan jiwa asal keserakahan benar-benar membeku. Dia tidak bisa bergerak 1 inci pun dan hanya bisa menyaksikan Wang Lin mendekat. Patung yang rusak itu tidak mengeluarkan aura dan diam-diam melayang di sisi kanan grid. Tubuh Wang Lin berangsur-angsur menyusut saat dia bergerak maju. Ketika dia tiba sebelum keserakahan, dia sudah berubah menjadi ukuran orang normal. Dia tidak memperhatikan keserakahan tetapi mengambil patung yang rusak itu. Setelah melihat Wang Lin mengambil hartanya yang paling kuat, keserakahan merasa seolah-olah ada pedang yang menusuk jantungnya. Sekali, 2 kali, ratusan, ribuan, puluhan ribu kali, pedang itu menusuk jantungnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Grid hingga darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu hanya harta karun, saya yakin keserakahan senior tidak akan pelit. Saat itu, senior memberiku banyak harta, dan sekarang kita bertemu lagi. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Wang Lin tersenyum sambil dengan hati-hati melihat patung yang rusak itu. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia melihat patung itu. Patung ini terlihat sangat biasa saja dan banyak bagian yang rusak. Itu adalah ukiran seseorang, tetapi penampilannya aneh. Orang ini tampak seperti pria parubaya yang mengenakan jubah bermotif awan. Dia memiliki penampilan yang sederhana namun memberikan kesan keagungan. Perasaan keagungan tidak kuat dan tidak membuat Anda takut, tetapi ketika tatapan Wang Lin bersentuhan dengan tatapan patung itu, seluruh tubuhnya bergetar. Ruang sebelum Wang Lin menghilang dan semuanya terkoyak. Kekuatan yang tak terlukiskan keluar dari mata patung itu dan memasuki pikiran Wang Lin. Dunia bergemuruh di telinga Wang Lin dan bahkan ruang itu sendiri pun terkoyak. Seluruh dunia runtuh ke dalam kehampaan dan Wang Lin, yang terkena dampak pukulan itu, tersesat dalam kebingungan ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Sampai suatu hari Wang Lin melihat sebuah benua kosong. Benua ini tidak terbatas. Wang Lin tercerahkan, dia merasa bahwa ukuran benua ini jauh melebihi keseluruhan sistem bintang kuno. Bahkan jika alam dalam dan alam luar digabungkan, mereka bahkan tidak akan mencakup 1/10.000 benua. Segala sesuatu yang dia lihat dalam pikirannya menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia terbangun.
Ruang tetaplah ruang itu, dunia tetaplah dunia yang sama. Mata Grid dipenuhi ketakutan dan dia tidak bisa bergerak karena mantra stop. Wang Lin diam-diam merenung. Tidak peduli berapa tahun yang dia habiskan dalam keadaan misterius itu, karena setelah dia terbangun, Wang Lin menyadari bahwa itu hanya sesaat. Jika memang ada suatu waktu, maka itu adalah saat tatapannya bertemu dengan tatapan patung. Apakah itu ilusi? Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia tidak mengerti, tapi apa yang dia lihat barusan membekas dalam hatinya. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya dalam hidupnya. Itu, ada apa? Tatapan Wang Lin tertuju pada patung itu sekali lagi. Kali kedua ini berbeda dari sebelumnya. Patung yang tampak biasa itu sepertinya telah berubah dan memancarkan rasa keagungan yang tak terlukiskan. Keagungan ini dapat membuat penggarap manapun sebelum merasa seperti semut. Bahkan dunia pun harus menyerah. Wang Lin bahkan memiliki perasaan samar-samar bahwa bahkan para penggarap langkah ketiga pun akan gemetar di depan patung itu. Siapa dia? Wang Lin merenung dalam diam. Dari semua patung yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, hanya patung King Lin di negeri roh iblis yang mampu menghancurkan pikiran seseorang. Meskipun patung ini tidak membongkar pikiran seseorang, Wang Lin memiliki perasaan samar bahwa patung King Lin seperti semut di depan patung ini. Patung itu hanyalah seorang pria parubaya biasa. Pria itu mendongak dengan ekspresi tenang, tidak ada emosi yang ditampilkan. Dari mana kamu mendapatkan patung ini? Wang Lin masih melihat patung itu dan bukan pada keserakahan ketika dia berbicara. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya yang melonggarkan mantra stop pada keserakahan sehingga dia bisa berbicara. Keserakahan merenung sejenak sebelum menghela nafas dan berkata, di makam kuno. Untuk memasuki sistem bintang kuno, Anda harus menghancurkan formasi alam penyegal yang tidak mungkin dilakukan dengan tingkat kultivasi Anda. Bagaimana kamu sampai di sini? Suara Wang Lin dingin dan menyerbu pikiran keserakahan, menyebabkan tubuh keserakahan bergetar. Itu juga makam kuno itu. Semua hartaku diperoleh di makam kuno itu. Keserakahan menyerah untuk melawan. Dia mengerti bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia tahu bahwa orang di hadapannya adalah monster dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Jika dia menimbulkan kecurigaan Wang Lin dan Wang Lin menggunakan pencarian jiwa, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan kewarasannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ke arah keserakahan dan perlahan berkata, makam apa? Jelaskan secara detail, jangan paksa aku untuk mencari jiwamu. Keserakahan tidak berani menyembunyikan apapun dan dengan cepat berbicara. Setelah melarikan diri dari ular Moongaza, saya tidak mati tetapi bersembunyi di planet yang setengah terbengkalai di Alheaven. Saya bersembunyi dari Anda dan menghabiskan waktu untuk memulihkan diri. Setelah sekian lama, aku tidak melihatmu mengejarku. Saya menyadari Anda mungkin mengira saya sudah mati. Saya merasakan ketenangan pikiran dan fokus untuk memulihkan diri di planet itu sampai saya benar-benar pulih. Lalu saya memutuskan untuk pergi. Saat itu, kamu tidak lagi berada di Alheaven. Seluruh sistem bintang seluruh langit sangat kosong karena sebagian besar kultivator telah pergi ke sistem bintang aliansi untuk berperang. Ini memberi saya kesempatan. Saya aman sepanjang perjalanan dan saya tidak ingin kembali ke Alliance Star System. Juga, karena aku dimakan oleh Moongaza, bau busuk telah melekat pada tubuh dan jiwa asalku. Baunya masih melekat dan tak tertahankan. Jadi, saya melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang, mencari cara untuk menghilangkan bau busuk dari tubuh saya. Siang dan malam berlalu hingga suatu hari aku mendekati penghalang alam surgawi petir. Di sana, saya menemukan pusaran yang aneh. Pusaran itu muncul sangat tiba-tiba seolah-olah sengaja muncul di hadapanku. Saya tidak menganggapnya aneh, saya telah menemui hal-hal yang lebih aneh lagi dalam hidup saya. Setelah pusaran itu muncul, saya memiliki perasaan yang kuat di pikiran saya. Aku belum pernah merasakan perasaan sekuat ini sebelumnya. Tidak saat tungku jatuh dari langit dan membunuh musuhku, atau saat aku melihat ular Moongaza. Saat dia mengatakan ini, dia melihat Wang Lin mengerutkan kening. Pikirannya terasa dingin dan dia berhenti membuang-buang waktu. Saya tidak segan-segan bergegas menuju pusaran tersebut. Saat saya memasukinya, pusaran itu menghilang. Pusaran itu muncul tidak lebih dari 3 tarikan napas.
Mata Wang Lin berbinar dan kemudian berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menatap keserakahan dan perlahan berkata, "Sepertinya pusaran itu dibuka khusus untukmu." Ekspresi keserakahan berubah dan dengan cepat berkata, "Saya tidak berbohong, semua yang saya katakan adalah benar. Saya tahu Anda tidak mempercayai saya, tetapi itulah kenyataannya, dan ini bukan satu-satunya kejadian yang terjadi pada saya. Saat saya berumur 8 tahun, hanya bermain di desa. Saya dapat menemukan esensi kuning. Saya jatuh dari tebing dan menemukan buah vermilion dan memperoleh naga petir kuno. Tungku itu jatuh dari langit dan membunuh musuhku. Yang lain perlu berjuang untuk tungku hujan, tetapi saya baru saja terbang keluar dan tungku hujan terbang ke arah saya." Wang Lin menyela penjelasan keserakahan dan perlahan berkata, "Lanjutkan. Apa yang kamu lihat setelah memasuki pusaran?" "Pusaran itu sepertinya adalah dunia lain, itu sangat kacau dan penuh dengan celah spasial. Hanya satu langkah berarti malapetaka. Ada banyak sekali bongkahan batu mengambang, dan kedalamannya dikelilingi kabut, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya tidak dapat menemukan jalan keluar di sana dan terkunci di sana selama ratusan tahun. Aura kematian di sana sangat kuat, dan dari pengamatanku, kupikir tempat itu seharusnya adalah kuburan. Saya bahkan melihat kepala raksasa di atas batu besar. Kepala ini berukuran sekitar 1000 kaki dan sangat ganas. Ada bintang di antara alisnya. Saya menemukan tungku kaisar di sana. Masih ada asap dupa yang menyala seolah sedang beribadah. Saat saya masuk lebih dalam, saya menemukan lebih banyak lagi kepala. Semua kepala ini memancarkan kebencian dan keengganan yang kuat. Beberapa dari mereka mempunyai 1 atau 2 tanduk. Beberapa dari mereka memiliki harta karun di hadapan mereka. Saat keserakahan mengingat hal ini, ada sedikit ketakutan di matanya. Selain patung dan roh kayu kuno, aku mendapatkan semua harta karunku dari kepala-kepala itu. Namun, selama 100 tahun saya berada di sana, saya hanya bergerak dengan hati-hati ke sisi lain. Saya tidak berani pindah ke wilayah dalam, jadi saya tidak tahu apa yang ada di sana. Sampai suatu hari, ketika saya sedang bergerak di antara 2 batu besar, saya menemukan banyak retakan spasial. Dengan tingkat kultivasi saya pasti sudah mati, jadi saya hanya bisa mundur dan masuk ke kedalaman tempat itu. Ketika saya sampai di tepi alam batin, saya mendengar raungan sedih datang dari segala arah. Ini membuat tubuhku gemetar, jiwaku bergetar. Saya tidak berani sembarangan berpindah dari sana. Baru beberapa tahun kemudian saya punya nyali untuk pindah. Saya ingin pergi dan kembali ke tepi luar. Aku merasa bagian dalam diriku tidak bisa aku datangi dan aku akan mati. Namun, saat saya ingin pergi, saya dihantam badai dan terluka parah sebelum pingsan. Ketika saya bangun, saya berada di samping hutan besar yang layu. Hutannya sangat luas, saya tidak bisa melihat ujungnya. Semua pohon telah layu dan mati, tidak ada sehelai daun pun. Saya dengan hati-hati pindah ke sana karena ketakutan, dan setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, saya melihat sebatang pohon yang belum sepenuhnya layu, dan di pohon itu hanya ada 1 daun berwarna kuning. Ini adalah daun pertama yang saya lihat di sana. Daunnya kemudian saya ambil. Saya juga memasukkan pohon yang belum layu sepenuhnya ke dalam tas pegangan saya. Saya tidak tahu di mana letak hutan di tempat misterius ini, dan saya hanya bisa bergerak maju. Rasanya ratusan dan ribuan tahun telah berlalu. Semakin saya berjalan ke depan, semakin parah layunya. Pada akhirnya, pepohonan akan berubah menjadi abu saat saya menyentuhnya. Suatu hari, saya tiba di tengah hutan. Saya percaya disitulah seharusnya pusatnya berada. Saya melihat sebuah patung, dan pada saat itu, saya merasa bahwa karena patung inilah hutan tanpa batas ini menjadi layu. Saya merasa patung itu adalah harta karun. Saat saya mengambilnya, pusaran muncul. Itu adalah pusaran yang sama yang membawaku ke sana. Saya sangat gembira dan bergegas ke pusaran. Setelah saya keluar, saya berada di sistem bintang asing. Kemudian, saya mengetahui bahwa saya telah datang ke alam luar. Setelah keserakahan selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening dan mulai merenung. Ada kilatan di mata keserakahan. Di tengah ceritanya, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi membeku. Mantra berhenti sepertinya telah kedaluarsa. Pada saat ini, melihat Wang Lin sedang merenung,
keserakahan sangat gugup dan perlahan mundur sebelum tiba-tiba mempercepat. Saat dia hendak melarikan diri, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan santai mengulurkan tangan. Dalam sekejap, keserakahan mengeluarkan jeritan menyedihkan saat dia ditangkap oleh tangan tak kasat mata dan ditarik kembali ke arah Wang Lin. Telapak tangan Wang Lin hampir menyentuh dahi keserakahan dan kekuatan hisap misterius datang dari telapak tangannya dan dengan jelas memasuki kepala keserakahan. Ketakutan melanda keserakahan dan dia berteriak, "Kamu berjanji tidak akan membunuhku." Saat dia berteriak, tangan kanan Wang Lin mendarat di dahi keserakahan. Perasaannya mengalir ke dalam jiwa asal keserakahan dan menyapu ingatan keserakahan. Pada saat yang sama, guntur bergemuruh dan berkumpul di tangan kanannya. Guntur masuk ke dalam jiwa asal keserakahan dan membersihkan jiwa asalnya. Tubuh keserakahan bergetar, dan sesaat, keringat menutupi seluruh tubuhnya. Ini hanya memakan waktu sekejap, lalu Wang Lin melambaikan tangan kanannya, melemparkan keserakahan jauh-jauh. "Aku tidak akan mengambil hartamu dengan cuma-cuma. Anda bisa pergi." Wajah keserakahan pucat saat dia menggigit ujung bibirnya dan memuntahkan darah. Kecepatannya meningkat pesat dan dia terbang menjauh. Dalam sekejap mata, tidak ada jejak dirinya yang tersisa. Mata keserakahan dipenuhi dengan rasa takut yang masih ada karena lolos dari kematian dan merasa bersalah. Ini adalah kedua kalinya semua hartaku diambil olehnya. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi untuk ketiga kalinya. Sebagian besar hartaku telah diambil, jadi tinggal di tanah jatuh terlalu berbahaya. Saya harus segera kembali ke gua saya untuk mengambil apa yang tersisa dan pergi. Keserakahan merasa dirugikan, dan setelah berteleportasi berkali-kali untuk memastikan Wang Lin tidak mengikutinya, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di planet budidaya. Saat dia muncul kembali, dia menyerbu ke arah gunung dan melambaikan tangannya ketika dia tiba di tepi luar. Gunung itu bergemuruh dan retakan tipis terbuka. Keserakahan tidak ragu-ragu untuk masuk, tetapi saat dia masuk, tubuhnya bergetar. Bau busuk keluar dari celah dan menyerbu wajahnya. Sangat buruk sampai dia hampir pingsan. Kenapa baunya sangat busuk? Keserakahan mengutuk, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia membeku sesaat sebelum mencubit hidungnya. Setelah menciumnya dengan hati-hati lagi, rasa tidak percaya memenuhi matanya. Bau busuk dari tubuhku hilang. Bahkan indera penciumanku telah pulih. Aku tidak bisa mencium bau busuk gua ini sebelumnya. Mata keserakahan dipenuhi dengan sukacita. Selama ratusan tahun ini, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menghilangkan bau busuk dari tubuhnya. Setelah bertemu Wang Lin dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mayat kalajengking kuno, dia putus asa. Namun, kini bau busuk itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya. "Aku tidak akan mengambil hartamu dengan cuma-cuma, kamu boleh pergi." Keserakahan mengingat kata-kata Wang Lin sebelum dia pergi, dan dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Setelah melepaskan keserakahan, Wang Lin berbalik dan kembali ke klan kalajengking kegelapan. Keserakahan telah keluar dari alam batin di hadapannya dan telah mengumpulkan semua harta karun ini untuknya. Setelah mendapatkan semua harta karun keserakahan yang diperoleh dengan susah payah, dan menambahkan kegembiraan karena bertemu seseorang dari rumah, bagaimana mungkin Wang Lin bersedia membunuhnya? Keserakahan itu adalah bintang keberuntunganku. Aku tidak bisa membunuhnya, aku harus melepaskannya. Saya menantikan pertemuan ketiga kita. Dia mungkin akan memiliki lebih banyak harta untuk diberikan kepadaku. Wang Lin tersenyum saat dia muncul di atas planet klan kalajengking kegelapan. Hampir 1000 kultivator dari klan Cloud Escape belum berani pergi dan masih menunggu di sana. Zong Biglet menjadi bersemangat dan memilih beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi tinggi untuk menyembuhkannya. Dia berbaring di sana dan terus mendengus dingin. Setiap kali dia mendengus dingin, para pembudidaya di sekitarnya akan gemetar. Mereka memandang Zong Biglet dengan hormat. Mereka tidak takut pada Zong Biglet, tapi pada master di belakangnya. Ekspresi patriark mereka setelah melihat token giok membuat mereka menyadari bahwa mereka telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya mereka provokasi dan bahwa bencana akan datang. Anggota klan kalajengking kegelapan yang tersebar dengan hormat diantar kembali satu persatu. Pil dikeluarkan untuk membantu mereka pulih. Bahkan lelaki tua bernama Zhang pun dibawa kembali.
Klan Cloud Escape tidak meninggalkan planet ini, mereka tidak akan berani pergi sampai Wang Lin mengizinkannya. Setelah Wang Lin kembali, dia menciptakan sebuah gua besar dan melakukan budidaya pintu tertutup. Dia menetapkan batasan sehingga tidak ada yang boleh mengambil setengah langkah dalam jarak 50 km dari gua. Klan Kalajengking Kegelapan memiliki status tertinggi, jadi mereka menempati area yang paling dekat dengan gua. Klan Cloud Escape tidak berdaya, jadi mereka hanya bisa menetap sementara di dekatnya. Zong Big Red sangat arogan, dia berpindah antara dua klan sesuai keinginannya. Kegembiraan menjadi fokus perhatian semua orang adalah sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan di klan Guntur Pencar. Di dalam gua, Wang Lin duduk di sana dan merenung. Sebelumnya, sebelum utusan itu pergi, utusan itu telah memberitahunya bahwa peristiwa yang sangat penting akan terjadi dalam 3 bulan. Pada hari itu, para tetua jatuh akan direstrukturisasi. Beberapa mungkin mempertahankan statusnya dan beberapa mungkin digantikan oleh yang lain. Namun, Wang Lin tidak mempedulikan hal ini. Yang dia pedulikan adalah bagaimana dia bisa mencapai tujuannya bersama klan burung pipit api melalui pemilihan tetua jatuh ini. Umpannya telah dipasang, mata Wang Lin berbinar dan kemudian dia menutupnya saat perasaan menyebar. Perasaannya secara bertahap menyatu dengan dunia, menjadi bagian darinya. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan menyadari bahwa perasaan familiar di kejauhan bergerak semakin jauh. Di ruang gelap di luar tanah jatuh, 3 anggota klan burung pipit api terbang jauh. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi serius. Dia menyentuh tanda di antara alisnya dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Penatua meminta saya untuk mengirim kembali darah yang diambil dari Pil. Masalah ini sangat penting bagi klan kami, jadi kami tidak boleh membuat kesalahan apapun. Jika analisis tetua itu benar, maka setelah patriark dan tetua melihat ini, mereka pasti akan mendapat lebih banyak perintah. Mata pria itu dipenuhi tekad. Dia dan 2 orang di sampingnya terbang lebih cepat dan menghilang di kejauhan. Wang Lin membuka matanya dan seringai muncul di wajahnya. Darah itu mengandung suhu tinggi dan sedikit esensi api. Selain darahnya sendiri, tidak ada yang bisa menggantikannya. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan koneksinya dengan darahnya sendiri untuk menemukan lokasi kasarnya, meskipun jaraknya jauh. Setelah sepotong esensi itu dikirim kembali ke klan burung pipit api, itu pasti akan memicu gelombang besar. Maka rencanaku untuk mendapatkan esensi api mereka akan berhasil. Karena darahnya sudah dikeluarkan, saya perlu mempersiapkan langkah kedua. Mata Wang Lin berbinar dan menunjukkan sedikit kesuraman. Wang Lin menyeringai dan melambaikan tangannya, menyebabkan keretakan pada ruang penyimpanannya muncul. Sebuah patung terbang keluar. Itu yang dia dapatkan dari keserakahan. Patung ini jelas merupakan harta karunnya yang paling kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkannya terakhir kali. Mata Wang Lin berbinar. Tidak semua orang bisa mencapai alam penipuan kedua seperti Liu Jinbiao dan mengubah ingatan dalam pikiran mereka. Setidaknya keserakahan tidak bisa. Wang Lin telah mencari ingatan keserakahan dan mengetahui bahwa apa yang dia katakan sebagian besar benar. Dia juga telah mempelajari 2 poin penting dari ingatan keserakahan. Poin penting pertama adalah di mana pusaran itu muncul di Alheaven. Poin kedua adalah di mana keserakahan muncul setelah keluar dari makam kuno itu. 2 poin ini seharusnya bermanfaat bagi saya. Saya harus mencari lokasi itu di sistem bintang kuno karena saya mungkin menemukan beberapa keuntungan. Adapun makamnya, sangat mirip dengan makam Orde kuno yang dirumorkan. Tatapan Wang Lin menyapu patung itu saat dia merenung. Siapa patung ini? Mengapa patung itu muncul di makam itu? Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum dia memperluas akal sehatnya ke arah patung itu. Mungkin dia akan mengenalinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya, menciptakan keretakan spasial kedua. Wang Lin telah membuka celah spasial ini hanya untuk 1 orang. Cahaya bulan keperakan keluar dari celah dan memenuhi gua. Seorang wanita cantik perlahan keluar dari celah. Wanita berbaju perak itulah yang mendapatkan kembali sebagian ingatannya. Wang Lin bertanya, apakah kamu mengenalnya? Wanita berbaju perak meletakkan rambutnya di belakang telinganya dan melihat ke arah patung itu setelah berjalan keluar. Pada saat ini, pupil matanya menyusut dan dia tertegun sejenak sebelum dia mulai berteriak.
Jeritannya keras dan menyedihkan, mengandung rasa takut yang sangat besar. Seolah-olah pria ini telah melakukan begitu banyak kejahatan padanya sehingga meskipun ingatannya belum sepenuhnya pulih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Perubahan tiba-tiba wanita berbaju perak itu bukanlah sesuatu yang diharapkan Wang Lin dan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya darinya. Dia segera berdiri dan menyingkirkan patung itu. Wanita berbaju perak sudah mundur ke tepi gua. Tubuhnya dipenuhi rasa takut yang mengerikan dan tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya pucat, dan sekilas dia seperti perahu yang kesepian di lautan badai, sangat menyedihkan. Wang Lin hendak bergerak maju ketika wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketakutan di matanya sangat kuat saat dia membentak, "Jangan datang." Suara itu dipenuhi rasa kehilangan dan ketidakberdayaan. Ada juga ketidakpercayaan terhadap semua makhluk hidup di dunia. Saat ini, dia bahkan tidak mempercayai Wang Lin. Wang Lin diam-diam berdiri di sana dan merasa menyesal. Dia hanya ingin mengetahui identitas patung itu, tapi dia tidak menyangka patung itu akan menunjukkan ketakutan seperti itu. Suara tangisan terdengar dari wanita itu dan 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Tetesan air mata mengeluarkan suara lembut saat jatuh ke lantai. Air mata itu pecah di tanah, membentuk bekas basah yang perlahan menyebar. "Jangan mendekat, jangan mendekat. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak membuka pintu. Aku tidak." Wanita itu menggigit bibir bawahnya, menyandarkan tubuhnya ke dinding, dan perlahan meringkuk. Air mata mengalir tanpa henti dari matanya saat bahunya bergetar. Siapapun yang melihat ini pasti merasa kasihan. Wang Lin dengan pelan merenung. Setelah sekian lama, dia berbisik, "Maaf." Wanita itu masih meringkuk dan tangisannya masih diliputi rasa takut yang luar biasa. Wang Lin perlahan bergerak maju dan perlahan tiba di samping wanita itu. Dia dengan lembut berlutut dan menyentuh rambutnya. Dia dengan lembut berkata, "Jangan takut, semuanya sudah berlalu sekarang. Jangan pikirkan itu, karena kamu sudah lupa, lupakan saja." Mendengarkan kata-kata Wang Lin yang lembut dan menghibur, wanita itu perlahan menjadi tenang. Dia masih gemetar, dan setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat kepalanya. Masih ada ketakutan yang mendalam di matanya, dan dia menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga berdarah. "Saya tidak membuka pintu, itu sebenarnya bukan saya," gumam wanita itu sambil menatap Wang Lin. Selain rasa takut, ada juga kebingungan di matanya. Aku tahu, Wang Lin berbisik, tapi matanya menunjukkan cahaya aneh. Wanita itu rupanya mengenal orang yang diwakili oleh patung itu dan kemungkinan besar telah membuat kontrak dengan orang tersebut. "Siapa orang ini?" Mata Wang Lin berbinar. Wang Lin dengan lembut berkata, "Saya tahu bukan Anda yang membuka pintu, jangan pikirkan itu lagi." Wanita itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Wang Lin. Matanya berganti-ganti antara kebingungan dan ketakutan saat dia terus bergumam, "Semua mati. Semua terbunuh. Awan Persik sudah mati, kejatuhan ungu juga mati, semuanya mati. Dia yakin kita membuka pintu. Semua mati, saya juga mati." Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan kemudian menatap wanita yang gemetaran itu. Setelah merenung lama, dia tiba-tiba bertanya, "Siapa dia?" "Dia adalah..." Wanita berbaju perak gemetar dan ketakutan di matanya meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, ekspresinya mulai berubah ketika rasa sakit yang tajam melanda dirinya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, wanita itu mulai menjerit sekali lagi. Seolah-olah dia tidak ingin mengingat, memikirkan apapun yang berhubungan dengan orang itu. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, gas hijau muncul di wajahnya seolah-olah bergerak di bawah wajahnya. Tanda aneh yang menutupi seluruh wajahnya muncul. Wanita yang tadinya cantik tiba-tiba menjadi seperti setan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketakutan dan kebingungan di matanya telah hilang. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan sikap apatis dan kematian. Pada saat ini, kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya seperti badai. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia segera merasakan bahaya yang kuat. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, wanita itu mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun menekannya ke arah Wang Lin. Telapak tangan ini tidak menggunakan energi asal apapun, namun menyebabkan seluruh planet bergetar.
Langit yang semula cerah dan cerah, namun dalam sekejap, berubah menjadi hitam seolah diwarnai dengan tinta. Kegelapan ini menutupi matahari dan menghalangi langit, seluruh planet sekarang gelap. Dalam kegelapan ini, suara gemuruh bergema. Ini bukan guntur, tapi suara yang jauh lebih kuat dari guntur. Keretakan besar terbuka di langit oleh suara ini. Keretakan ini berbeda dari keretakan spasial pada umumnya, jauh lebih dalam. Kedalaman keretakan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah keretakan ini mengarah ke ruang misterius dan tak terduga jauh di dalam sistem bintang. Saat keretakan muncul, gas hijau mengalir keluar dan menyerbu Gua Wanglin. Pembatasan tersebut tidak mampu menghentikan gas hijau sama sekali. Ia menerobos dan berputar di sekitar telapak tangan kanan wanita itu. Meskipun semua ini terdengar lambat, hal ini terjadi dalam sekejap. Saat wanita itu mengangkat tangan kanannya, gas hijau tiba. Ini bukan energi spiritual surgawi, energi asal, kekuatan iblis kuno, atau kekuatan dewa kuno. Murid Wanglin menyusut saat dia mundur dengan cepat. Tangan kanan wanita itu tiba-tiba turun dan gas hijau tiba-tiba berkumpul membentuk telapak tangan hijau yang mengejar Wanglin. Dalam sekejap mata, telapak tangan mendekat. Tangan kanan Wanglin membentuk segel dan energi asal di tubuhnya melonjak membentuk pusaran raksasa yang bertabrakan dengan jejak telapak tangan. Terjadi ledakan yang menggelegar dan pusarannya runtuh. Jejak telapak tangannya tidak rusak sama sekali dan sudah menembus. Wanglin masih mundur dan menggunakan runtuhnya pusaran untuk meninggalkan gua. Guntur melintas di mata kanannya dan melesat keluar, membentuk tato guntur raksasa. 9 jenis guntur yang menyertainya mengelilingi esensi guntur, menyebabkan tato guntur mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan surga. Guntur yang menyertainya berputar dan menghalangi jejak telapak tangan. Gemuruh yang dihasilkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tato guntur didorong ke belakang. Adapun jejak telapak tangan, sejumlah besar gas hijau menghilang sebelum mengejar Wanglin sekali lagi. Ada kilatan rasa dingin di mata Wanglin dan kaki kanannya mundur selangkah. Dia berhenti dan tidak lagi mundur. Tangan kanannya meraih kekosongan dan cahaya darah mengerikan muncul saat pedang darah muncul di tangannya. Memegang pedang darah, saat jejak telapak tangan menembus tato guntur, dia mendengus dingin dan tanpa ampun menebangnya. Cahaya darah langsung bersinar terang. Rasanya seperti lautan darah turun ke telapak tangan. Pedang itu berhenti sejenak ketika bertabrakan dengan jejak telapak tangan sebelum membelahnya menjadi 2. Jejak telapak tangan itu tiba-tiba runtuh, tetapi gas hijaunya tidak hilang. Itu mengembun menjadi bola dan mampu kembali ke celah di langit. Wanglin tiba-tiba membuka matanya. Ada rasa asin di mulutnya saat darah mengalir keluar dari mulut dan matanya, tapi dia menahannya. Ekspresinya menjadi dingin saat dia terbang sambil memegang pedang darah. Saat bola gas hijau terbang menuju celah, Wanglin tanpa ampun meraihnya. Turun. Dunia bergetar dan telapak tangan ilusi raksasa muncul dan meraih bola gas hijau. Saat gas hijau ditangkap oleh Wanglin, celah di langit segera menutup dan menghilang. Kegelapan menghilang dan cahaya kembali ke bumi. Ekspresi Wanglin muram saat dia muncul di gua sambil memegang bola gas hijau. Apa yang dilihatnya menyebabkan dia mengerutkan kening. Wanita berbaju perak pingsan dan wajahnya pucat. Tubuhnya tanpa sadar gemetar dan dia masih bergumam. Bukan aku yang membuka pintu. Bukan aku. Dengan ekspresi muram, Wanglin tiba di samping wanita itu. Tangan kirinya membentuk banyak batasan yang mendarat pada wanita itu. Setelah melakukan semua ini, dia masih mengerutkan kening saat dia melihat gas hijau di tangan kanannya. Ini adalah kekuatan lain di luar energi asal. Ini bukanlah kekuatan Joss Flames atau esensi, tapi sangat mirip dengan esensi. Apa sebenarnya itu? Apa ada hubungannya dengan patung itu? Wanita berbaju perak ini punya terlalu banyak rahasia. Apa sebenarnya identitasnya? Salah satu dari 8 selir kekaisaran kuno. Wanglin tidak dapat memahaminya. Wanita ini mengatakan Joss Flame beracun. Pada awalnya saya mengira dia telah mengolah Joss Flames dan berakhir seperti ini karenanya. Namun, jika dilihat sekarang, tampaknya tidak sesederhana itu. Mungkinkah dia tahu Joss Flame beracun sebelum dia mengolahnya?
Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia menatap wanita yang tak sadarkan diri itu. Setelah sekian lama, dia mengangkat tangannya dan menekannya ke dahinya. Dia menggunakan mantra pencarian jiwa yang masih belum dia gunakan padanya. Tidak ada kebencian di antara kita dan aku tidak bermaksud menyakitimu. Namun, kamu memiliki terlalu banyak rahasia yang penting bagiku. Dengan tingkat kultivasi saya, selama saya berhati-hati, saya tidak akan merusak pikiran Anda saat menggunakan pencarian jiwa. Mata Wang Lin terpejam saat perasaan memasuki dahi wanita itu melalui tangan kanannya.